Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 31, bacaan kedua Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5, dan Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Iman kita mengakui Allah kita Esa, satu, tiga pribadi. Iman ini sulit diterima oleh saudara kita di luar sana, saudara. Untuk kita sendiri pun ada yang masih sulit untuk menerimanya. Karena ini merupakan misteri keilahian Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Cucu saya pun bertanya, bagaimana mungkin Yesus itu Bapa, sedangkan dia menderita dan wafat di kayu salib. Bagaimana mungkin juga Yesus memberi rohnya kepada kita? Bukankah tanpa roh berarti mati? Ini pun menjadi pertanyaan orang banyak, termasuk kita yang Kristen, yang sudah mengimani, namun masih timbul pertanyaan-pertanyaan yang sama. Iman tentang Allah Tritunggal Maha Kudus tidak boleh dilepaskan dari karya penyelamatan Allah, seperti di dalamnya penjelmaan, kehidupan, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Dalam perayaan hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan rahasia Allah Tritunggal Maha Kudus seperti yang terdapat dalam rumusan baptisan di dalam Injil Matius 28 ayat 19, yang mana merupakan suatu misteri yang tak terpecahkan oleh pikiran manusia. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu dalam tiga pribadi yang tak dapat dipisahkan. Sama halnya matahari, saudara, di mana ada panas dan cahaya. Masing-masing tak dapat dipisahkan. Cahaya tak dapat berdiri sendiri maupun panas, karena panas dan cahaya merupakan satu kesatuan dalam matahari. Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam ketiga pribadi pada Allah Tritunggal. Pertama-tama kita mengenal Allah Bapa karena Yesus sendiri yang mengajarkannya di dalam doa Bapa kami. Juga seperti dia sendiri berdoa kepada Bapanya di surga. Juga seperti yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 7 dan 9. Saudaraku yang terkasih, sebelum mengenal Allah Bapa melalui Yesus, Allah Bapa adalah Allah yang sama yang membentuk dan menciptakan kehidupan bumi, membimbing kaum Israel keluar dari Mesir. Dan adalah Allah yang sama, saudara, yang membimbing dan mengangkat Abraham sebagai bapa segala bangsa. Dan karena cintanya yang besar, Allah Bapa mau turun langsung menyelamatkan manusia dengan pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus sebagai putranya. Allah Putra adalah pribadi kedua dalam ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Seperti yang kita ketahui, pribadi ini, pribadi kedua adalah Yesus Kristus. Tujuan atau makna kehadiran Yesus Kristus di dunia ini adalah untuk menjembatani hubungan Allah dengan manusia yang telah rusak akibat dosa. Adanya Yesus yang hadir di tengah-tengah manusia membuat manusia, kita semua menjadi lebih mengerti, saudara, tentang pribadi Allah yang Maha Kasih, yang mau menjadi manusia dan merasakan semua yang dirasakan manusia. Pribadi ketiga adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Pribadi ketiga inilah yang dijanjikan Yesus sebelum meninggal dunia
untuk kembali bersatu dengan Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, seperti Injil hari ini sampaikan akan janji Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Pribadi ketiga ini saudara-saudara, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran akan menunjukkan kebenaran kepada kita akan misteri Tritunggal Maha Kudus ini. Dia akan memampukan kita untuk menjadi percaya dan mengimani akan Yesus Kristus yang adalah utusan Bapa. Dia akan mendiami dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14 dan Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7. Membimbing dan menuntun. Dia yang membuat warga jemaat tempat kediaman Allah. Efesus 2 ayat 22. Dia juga memberi kekuatan dan keteguhan bagi yang percaya. Efesus 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, dia juga akan berduka jika batin kita menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 30. Dia pula selalu bersedia memenuhi hidup kita. Efesus 5 ayat 18. Dia hidupkan firman Allah sebagai pedang atau senjata di dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 17. Dan dia pula membantu kita di dalam doa. Efesus 6 ayat 18 dan Roma 8 ayat 26. Itulah peran roh yang dijanjikan Yesus Tuhan kita, Roh Kudus, saudara, di mana sesungguhnya telah kita terima di saat baptisan. Dalam perenungan hari ini, dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita semua diajak kembali untuk mengingat dan lebih mengimani akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah satu, yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup selalu di dalam pimpinan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kita mau menghidupi kebenaran itu dan memuliakan Allah melalui hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.